Oke, siap-siap ya semuanya. Oke. Yuk. Yuk. Yo, selamat malam, siang, pagi untuk teman-teman di seluruh Udinus ya. Nah, Yuk. sebelumnya perkenalin dulu, nama saya Brigade. Nama saya Muhammad Gatan Krisman. Nama saya Warastri Santia. Nama saya Vidya Puspa. Nah, kali ini nih apa sih yang harus yang pengen kita bahas nih? Jadi teman-teman, kita tuh pengen ngebahas tentang bagaimana sih atau apa sih MSDM dalam bisnis global. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak? Ada yang tahu nggak definisi MSDM dalam bisnis global tuh kayak gimana sih? Kalau aku pernah searching sedikit. Nah, apa tuh? Manajemen sumber daya manusia global tuh kayak penggunaan sumber daya global untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Jadi manajemen SDM tuh kayak gerakin orang-orang, terutama manajer-manajer yang profesional gitu loh di seluruh dunia. Oh gitu ya, jadi kayak nggak ada batasan terserah itu mau di negara mana atau provinsi mana kayak gitu maksudnya? Oh, jadi kayak nggak ada hambatan geografis ya? Iya, nggak ada. Nah, tadi kan kita udah ngebahas sih tentang definisi apa itu MSDM global. Nah, sekarang nih, kira-kira bidang di MSDM global tuh ada berapa karakteristik sih? Ada yang tahu nggak? Dan itu apa aja? Kalau setauku ada 3 sih. Yang pertama itu manajemen melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. Yang kedua, menggambarkan dan membandingkan serta menganalisis sistem SDM di beberapa negara. Yang ketiga, memberikan fokus pada aspek manajemen SDM di perusahaan multinasional. Itu aja sih yang aku tahu. Kita udah ngebahas tentang definisi, kita juga udah ngebahas tentang karakteristiknya. Nah, setelah itu aku mau ngebahas nih perencanaan SDM. Nah, perencanaannya itu kira-kira seperti apa ya? Kalau aku ya, menurut aku itu perencanaan SDM tuh merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan melalui strategi pengembangan kontribusi pekerjaannya di masa yang depan. Oh gitu ya? Iya sih, yang aku tahu sih gitu ya. Oke, sekarang kita mau bahas tentang prosesnya nih. Itu kan tentang perencanaannya seperti apa. Nah, untuk prosesnya sendiri itu gimana ya? Prosesnya itu kan ada 2, internal sama eksternal. Setauku yang internal itu seperti adanya karyawan yang memasuki batas usia pensiun, meninggal dunia, keluar atau berhenti kerja, dan kemungkinan promosi jabatan. Itu tadi internal sama eksternal udah ya? Internal doang, yang eksternal aku kurang tahu. Mungkin ada yang tahu? Aku tahu sih, coba aku jawab ya. Yuk. Kalau eksternal tuh seperti ketatnya persaingan bisnis, cepatnya perkembangan teknologi, dan tingkat ketergantungan atau interdependen antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, serta ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Oh, itu faktornya ada 2 berarti ya, internal sama eksternal ya? Iya. Oh iya. Nah, kita udah tahu nih, faktornya itu ada eksternal dan internal, tadi itu udah jelasin juga kan. Nah, terus perusahaan tuh apa yang harus dilakuin perusahaan sih? Sebenarnya itu buat ngelakuin itu ada banyak ya, Kak. Prosesnya ada banyak ya. Yang pertama tuh kayak nyusun strategi bisnis dengan perspektif jangka panjang. Itu 5 sampai 10 tahunan atau lebih bahkan. Nah, yang kedua tuh menyusun rencana operasional bisnis yang dijabarkan dalam rencana strategi. Itu jangkanya 3 sampai 5 tahunan. Nah, yang ketiga tuh menyusun rencana tindakan berupa anggaran dengan perspektif tahunan yang menggambarkan kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan selama 1 tahunan lah, dengan menyediakan anggaran tertentu untuk dapat diwujudkan sih. Oh gitu ya? Iya. Aku jadi makin paham gitu. Jadi MSDM tuh kayak gini ya? Iya. Nah, sebenarnya kalau kita ingat-ingat gitu, ada beberapa dosen, ini aku kutip dari Bapak Dr. Safarudin Alwi ya.
Nah, dia tuh bilang kalau bahwasannya perencanaan SDM itu adalah perencanaan yang disusun pada tingkat operasional yang diajukan untuk memenuhi permintaan SDM dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, perencanaan SDM pada dasarnya dibutuhkan ketika perencanaan bisnis sebagai implementasi visi dan misi perusahaan telah ditetapkan. Nah, visi perusahaan sebagai pemandu arah sebuah bisnis kemana akan menuju dan dengan strategi apa bisnis tersebut akan dijalankan. Berawal dari strategi bisnis tersebut, kemudian strategi perencanaan SDM apa yang akan dipilih. Strategi SDM yang dipilih dan ditetapkan sangat menentukan kebutuhan SDM seperti apa yang akan diinginkan, baik secara kuantitas maupun kualitas, teman-teman. Nah, di SDM itu juga ada 4 aspek nih yang harus diperhatikan banget nih. Yang itu yang pertama itu ada proyeksi jumlah karyawan yang dibutuhkan atau biasa bahasa kerennya forecasting employee. Terus yang kedua itu ada identifikasi SDM yang tersedia dalam organisasi atau biasa dibilang human resource audit. Terus yang ketiga ada yang namanya analisis keseimbangan penawaran dan permintaan atau biasa dibilang demand and supply analysis. Terus yang keempat ini yang terakhir program aksi atau action program. Jadi gitu, jadi ada 4 yang harus benar-benar diperhatiin gitu. Supaya MSDM-nya, globalnya perencanaan itu berjalan dengan lancar. Kayaknya sampai sini aja kali ya, kita udah ngebahas MSDM global dalam banget gitu. Iya. Iya. Ini sebelumnya aku mohon maaf banget nih kalau misalnya ada perilaku, ada ucapan yang sekiranya gak enak atau kurang enakin gitu, gak berkenan gitu. Karena kan kita bikin podcast, spontan. Iya. Sebelumnya aku mau pamit dulu nih, kita mau pamit dulu dari kelompok F. Nama saya Brigade Enda Dharma Laksana. Nama saya Gatan. Dan nama saya Santia. Nama saya Vidya Puspa. Ya, kita mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.